Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para teman-teman sekalian, kita lanjut pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas tentang idhar. Hari ini kita masih dalam pembahasan nun mati dan tanwin. Namun ini masuk pada pembahasan kedua, yaitu pembahasan idgham. Sebelum kita memulai belajar kita pada kesempatan sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengirimkan hadroh Fatihah untuk para dewan guru kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita dan mudah-mudahan menjadi wasilah ilmu kita yang bisa bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallahu yuli darajatin fil jannah wa yudu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita. Pertemuan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang idgham. Ini yang perlu kita lingkari, kita garis bawahi, boleh dilingkari, boleh. Masih dalam pembahasan ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyan. Karena hukum nun mati dan tanwin tatkala bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada khamsatun, atau ada 5. 5 itu tadi akan diterangkan pada idharun idghamun ma'al hunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaru. Yang pertama idhar. Idhar ini sudah kita bahas kemarin, tatkala ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halak. Huruf halak itu hamzah, ha, ho, ain, hoin, ha. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu idgham. Idgham, ini idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Oke, boleh dicatat dulu. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Kita lanjut. Idgham bi gunnah. Wadghim bi gunnatin biyan mulaidah kana bikil mati kadunya fambida. Sebelum kita membahas idgham bi gunnah, kita harus tahu dulu idgham itu apa sih? Idghamnya ini apa sih? Idgham itu adalah idghalu syai'in fi syai'in. Memasukkan sesuatu perkara atau sesuatu perkara terhadap sesuatu yang lain. Itu namanya idgham. Atau idgham bi gunnah ini dengan definisi singkatnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu disebut juga idgham ma'al gunnah. Jadi idgham bi gunnah itu bisa disebut juga dengan idgham ma'al gunnah atau idgham yang disertai dengan dengung. Idgham yang disertai dengan dengung. Ini bisa disebut idgham bi gunnah. Hukum bacaannya itu melebur, memasukkan sesuatu terhadap sesuatu. Jadi seperti lafaz wa may ya'mal.
Oke, kita lihat lafadznya ini. Famay ya'mal. Kita lihat, bisa dilihat di bawah. Famay ya'mal. Di sini ada nun yang disukun. Ini loh yang dilebur. Kita lihat di sini ada nun yang disukun. Famay ya'mal. Ada nun yang disukun. Tetapi tatkala dibaca, nun ini benar-benar dianggap tidak ada. Gitu loh. Nun sukun ini dianggap seperti tidak ada. Padahal tatkala ditulis dia ada. Gitu loh. Famay ya'mal. Ada nggak suara nunnya? Nggak. Kalau dibaca seumpamanya dipisah, itu faman ya'mal. Kalau itu diidharkan, karena ini kita kembali pembahasan idhom bihunah ini. Jadi cara membacanya bukan faman ya'mal, tapi masuk famay ya'mal. Meskipun ya-nya ini tidak bertasjid, ini harus tetap dibaca famay ya'mal, karena hukumnya adalah idhom bihun. Oke. Faman ya'mal, famay ya'mal, famay ya'mal. Oke. Jadi nunnya ini kelebur, atau seolah-olah nunnya ini tidak terlihat, padahal ada nun mati di lafadz may ya'mal. Oke, lanjut. Idhom bihunah itu sendiri mempunyai huruf. Hurufnya idhom bihunah itu ada 4 yang dikumpulkan pada lafadz kana bikil mati wadhim bihunnatin biyan mula idha kana bikil mati kadunya fambidayanmu ya nun mim wawu. Bisa dikumpulkan pada lafadz yanmu. Hurufnya ya, nun, mim, waw. Singkatnya, yang perlu kita ketahui adalah apabila ada tanwin yang kemarin biasa tanwin apa? Oke. Tanwin atau nun mati boleh kita tulis kembali. Nun mati itu nun yang berharokat sukun ya, bertemu dengan huruf yanmu atau ya, nun, mim, wawu. Ya-nya ini kadang di Quran ada yang ditandai dengan di sininya pasti diberikan tasjid. Wawunya biasanya di Quran diberikan tasjid, ditandai dengan tasjid di atasnya. Nunnya itu biasanya ditasjid juga, mimnya itu juga biasanya ditasjid. Tapi tatkalanya ada dalam Al-Quran kok ya-nya tidak ditasjid, wawunya tidak ditasjid, atau nunnya tidak ditasjid, atau mimnya tidak bertasjid, itu kita tetap harus membacanya idhom bihunah, meleburkan tadi. Yang dileburkan apa? Suara nun matinya. Jangan diperlihatkan aja ada nun matinya. Gitu loh. Sampai ini bisa dipahami ya, apa bulat ya? Jadi seperti lafadz inna nafaati mimma'in. Gitu. Di situ lafadznya seolah-olah nun matinya itu tidak
Tidak ada. Cara membacanya sepertinya seolah-olah nun matinya ini tidak ada, tapi tatkala ditulis nun matinya ini ada. Oke? Dia juga mempunyai panjang 2-3 harkat. Panjangnya ini tadi tatkalanya memasukkan ini tadi, ini loh yang masuk nih. Ini aduh, saya bingung ini karena nggak bisa di zoom ya. Nggak bisa di zoom ini. Saya nggak bisa deh. Nah, nunnya ini mimmain miwaliyi miwaliyi, ini kan miwali, tidak bisa atau tidak boleh dibaca min wali. Paham? Seumpamanya tasdidnya ini dibuang nih, ini tasdid di atas wawu, ini pun dibuang, ini kita pun harus tetap membaca min wali, tidak boleh membaca min wali, karena ini adalah hukum bacaan idgham bihunna. Tatkala kita baca min walihi, itu berarti masuknya bacaan idhar. Tapi tidak boleh dibaca min walihi, harus dibaca miu walihi. Yang dilebur apa? Suara nun matinya. Oke? Baiklah, sampai di sini ada yang bisa ditanyakan, ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan ditanyakan di komentar. Nanti insya Allah kalau saya sempat, insya Allah tetap saya balas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu idgham bila hunnah. Wadhim bila hunnatin fi lami wara fal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Idgham bila hunnah, hukum bacaan idgham bila hunnah adalah yang dibaca dengan cara memasukkan atau melebur nun mati atau tanwin tadi, melebur nun mati atau tanwin tadi dengan salah satu huruf hijaiyah atau huruf idgham bila hunnah yang termasuk ke dalam huruf idgham bila hunnah. Tapi perlu kita catat, di sini ini melebur dengan tidak disertai dengung. Yang idgham bihunnah tadi melebur dengan disertai dengung. Oke? Bisa dipahami ya? Yang idgham bihunnah seperti lafaz mayyakulu, famayyamal inna nafaati mimma'in miwaliyi, itu ada dengungnya, itu loh, ada suara dengungnya. Sedangkan idgham bila hunnah ini sama-sama idgham, tapi dia tidak disertai dengan dengung. Yang dilebur tetap sama, nun matinya ini terlebur, dihilangkan tatkala dibaca. Tapi dia tidak dengan cara berdengung. Hurufnya idgham bila hunnah itu ada dua, yaitu lam dan ro. Oke, bisa dicatat. Hurufnya idgham bila hunnah itu ada dua, yaitu lam dan ro. Oke, kita lanjut. Cara membacanya seperti lafaz milladunhu. Atau milladunka. Oke. Di sini tetap hilang milladunka. Ini di sini tetap. Nah, ini yang saya maksud tadi. Tatkala dia lamnya ini pun tidak bertasjid, dia harus tetap dibaca masuk atau
melebur. Supaya apa? Suara nun matinya ini hilang. Ini tidak bisa dibaca min ladunka, tapi harus dibaca dengan mil ladunka. Paham ya? Nah, ini hukum bacaannya idgham bilahuna. Jadi perbedaannya idgham bihuna dengan bilahuna, yang pertama yang idgham bihuna tadi adalah melebur dengan sertai dengung, sedangkan idgham bilahuna itu melebur tidak dengan disertai dengung. Beres. Hurufnya idgham bihuna ya nun mim wawu, sedangkan hurufnya idgham bilahuna itu hanya lam dan ro. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa lewat komentar ya. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan idgham bihuna dan idgham bilahuna. Terima kasih. Wal afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.